Yaitu pun kalau memang konten videonya menarik. Pertama. Yang kedua itu pun kalau direkomendasikan atau masih direkomendasikan oleh YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik biasa apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita asikin saja. Dan pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan sesuatu rasanya penting juga buat teman-teman. Bagaimana sih efeknya kalau kita lama tidak membuat konten video. Dan hal ini berlaku bagi yang belum monetisasi, demikian juga apalagi bagi yang sudah monetisasi. Dan bagi yang sudah monetisasi ini sangat terasa banget. Bagaimana teman-teman untuk melihat efek daripada kita tidak lama membuat konten video? Jadi bisa kita lihat di YouTube Studio Analytics. Dan tentunya langsung saja kita melihat YouTube Studio Analytics punya Kang Asik. Baik teman-teman, mari kita lihat langsung saja. Nah, ini adalah YouTube Studio Kang Asik. Jadi khusus ini bahwa sekarang kan tanggal 29 ya. Nah ini. Jadi Kang Asik itu terakhir ngonten adalah waktu itu tanggal 21 ini. Berarti 8 hari tidak ngonten. Apakah akibatnya kalau tidak ngonten? Nah ini untuk YouTube Studio Analytics tidak bisa kita bohongi. Karena apa? Secara otomatis akan menghitung tentang apa yang telah kita perbuat, tentang apa yang telah kita bangun di dalam channel kita dan konten video kita. Nah lihat teman-teman, ya walaupun untuk penayangan kemudian waktu tonton ini memang agak masih lumayan banyak karena ini targetnya. Jadi bisa kita arahkan ke sini. Nah seperti itu. Jadi di sini adalah untuk standarnya, ini untuk yang asik ya, adalah 350 sampai 27.000 dan ini masih 4,8 dan memang pada kenyataannya ini adalah masih performanya 2100 lebih banyak dari yang biasanya. Kemudian ini waktu tonton juga ya seperti itu. Ini karena panahnya ke atas itu menunjukkan bahwa performa itu lebih baik daripada biasanya. Dan standarnya ini adalah 20 sampai 100 jam. Ini kebetulan 12,5 jam. Jadi tentu ini adalah lebih baik daripada yang kemarin. Nah masalahnya ya kasih ini perlu kita garis bawahi teman-teman di sini untuk pencapaian subscriber adalah panahnya ini nah ini turun kan. Kenapa turun? Kita lihat di sini bahwa subscribernya itu hanya bertambah 68. Sedangkan dibandingkan apabila dengan 28 hari sebelumnya itu adalah 69% lebih sedikit. Nah kan jauh banget turunnya. Maksudnya Asik kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini perhatikan, ini khususnya ini berlaku sama ini bagi yang sudah monetisasi apalagi yang belum monetisasi. Dan ini estimasi pendapatan ya memang masih lumayan juga ya karena alasannya kenapa? Ini kalau estimasi pendapatan kalau bagi yang teman-teman yang belum monetisasi itu masuknya nanti ke jam tayang. Mengapa begini? Ini karena memang konten video Kang Asik sebelumnya banyak sekali. Jadi manakala Kang Asik berhenti hanya 8 hari itu masih terbantu dengan keadaan konten video sebelumnya sehingga penghasilannya adalah masih tetap bertahan. Kemudian ini untuk estimasi di real time. Nah ini untuk penayangan ini 107 pas pertama Kang Asik tadi buka pagi-pagi itu hanya 35. Dan mengapa ini naik? Yang dibuktikan dengan grafik yang ini, lihat ya teman-teman, ini kan naik. Itu semua hanya karena Kang Asik upayakan hari ini, diupayakan mungkin seminggu ke depan Kang Asik sehari harus ngonten 2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya membuat konten video 2 ini adalah berarti kalau 2 dalam seminggu 14 menutupi yang kemarin. Jadi kemarin Kang Asik kan gak ngonten sekitar berarti 7 hari, berarti harus dibayar sekarang. Sehingga seperti teman-teman lihat tadi bahwa ratingnya ya naik. Berarti kalau Kang Asik bikin 1 itu naiknya tidak terlalu signifikan ya. Nanjaknya mungkin nanjak tapi sedikit. Dan itu untuk subscribe. Nah ini perlu teman-teman ketahui, kalau masalah subscribe ini biasanya penonton baru atau teman-teman walaupun sudah jadi subscriber aktif kita, kalau kita lama tidak ngonten, balik lagi ya, kalau lama tidak ngonten bagi subscriber atau pelanggan kita
itu tidak akan nonton lagi. Karena apa? Kan sudah nonton ke belakang. Apalagi kalau konten videonya tidak ada, paling cuma ditengok doang. Seperti itu. Kemudian teman-teman, bagi ini penonton baru, khususnya yang satu tema atau memang penonton baru yang mencari rujukan sesuai dengan apa yang mereka cari, kemudian di channel kitanya konten videonya tidak membuat, ya jelas manakala kita konten videonya tidak membuat, apa yang akan direkomendasikan oleh YouTube. Sehingga yang berlaku di sini adalah hanya konten-konten video yang telah kita buat, yaitu pun kalau memang konten videonya menarik. Pertama, yang kedua itu pun kalau direkomendasikan atau masih direkomendasikan oleh YouTube, disuguhkan kepada penonton sesuai dengan mereka cari melalui kata kuncinya. Akan tetapi biasanya rekomendasi ini kalau viewernya tidak lebih dari 5.000 itu jarang sekali direkomendasikan. Jadi begitu teman-teman. Maka dari itu kita harus rajin upload video itu untuk apa? Pertama adalah agar baik itu jam tayangnya ataupun penghasilannya bagi yang sudah monetisasi tidak terjunnya terlalu bebas. Akan tetapi masih tertolong dengan konten video sebelumnya. Nah seperti itu, makanya kita harus konsisten itu. Kemudian untuk subscribe, nah ini jangan diharapkan subscribe itu akan bertambah. Jadi setelah yang Kang Asik perhatikan bahwa subscribe ini adalah kebanyakan tentunya bertambah itu dari penonton baru. Dan penonton baru ini ciri khasnya adalah itu konten video kita yang direkomendasikan oleh YouTube berdasarkan data-data atau kata kunci oleh penonton-penonton baru yang mencari konten videonya. Itu pun kalau persaingannya jadi tidak numpuk. Nah, seperti misalnya sekarang konten video yang Kang Asik buat adalah tentang YouTuber pemula. Tentu masih banyak konten-konten video atau channel video yang lebih besar daripada Kang Asik. Dan tentunya jangan heran kalau misalnya konten video yang satu tema dengan Kang Asik posisinya berada di bawah. Karena apa? Tadi itu, mungkin kalau teman-teman yang channelnya sudah besar, konten videonya sudah ribuan, kan Kang Asik cuma baru di bawah 1.000, ini jelas akan kalah dalam persaingan. Kemudian kata kunci juga, apabila tertutup konten-konten video kita oleh pesaing kita, ya otomatis kata kunci pun akan tertutup pula. Jadi sejatinya bahwa memang konsistensi upload video itu akan sangat mendukung dalam hal pertama adalah perolehan subscribe. Dan yang kedua, ini tidak bisa dibohongi bahwa bagi yang belum monetisasi jelas akan bertambah jam tayangnya. Demikian pula bagi yang sudah monetisasi bahwa konten video, apalagi kalau konten videonya menarik ditonton dalam durasi full, itu akan menjadikan penghasilan. Jadi itu teman-teman yang Kang Asik maksudkan dalam konten video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.